Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di dalam pemaparan materi pembelajaran kita Akidah Akhlak kelas 9 di semester ganjil ini. Masih membahas tentang beriman kepada hari akhir. Lanjutan yang pertama, kita dulu sudah pernah menjelaskan tentang hari akhir. Sekarang kita akan menjelaskan lebih detail lagi bagaimana terjadinya hari akhir atau hari kiamat ini. Saya harap kalian bisa memahaminya dengan seksama, kemudian nanti bisa mengaplikasikan dalam keimanan kita dalam hati tentang beriman kepada hari akhir. Baiklah, kita akan mulai pembahasan kita yang berhubungan dengan hari akhir. Di sini ada surat Al-A'raf ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anis-sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Saqulat bis samawati wal ar la ta'atikum illa baghtah. Yas'alunaka kanat khafiyun anha qul innama ilmuha indallahi walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Di dalam surat Al-A'raf ayat 187 ini, yang artinya yas'alunaka, mereka menanyakan kepadamu, anis-saati, tentang hari kiamat, ayyana mursaha, bilakah terjadinya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna ilmuha indallahi, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Allah. La yujalliha liwaqtiha, tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangan kiamat itu selain Allah. Sakulat bis samawati wal ar, kiamat itu amat berat bagi huru-haranya yang ada di langit dan di bumi. La ta'tikum illa baghtah, dan bahkan kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan baghtah, tiba-tiba. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 187 ini dijelaskan bahwa hari kiamat juga disebut juga hari kebangkitan. Jadi selain dunia dan seisinya habis karena hancur lebur, termasuk manusia juga pun dihancurkan. Setelah itu Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup trompet kedua sebagai pertanda akan dibangunkannya kembali manusia yang disebut dengan Yaumul Ba'ats. Jadi di dalam surat Al-A'raf ayat 187, kita tidak mengetahui kapan terjadinya kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan Rasulullah pun yang ditanya oleh para orang-orang yang bertanya tentang as-sa'ah atau kiamat, maka Rasulullah pun menjawabnya, itu adalah innama ilmuha inda rabbi, itu adalah apa yang diketahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan innama ilmuha indallah, tetapi mereka walakin aktsarun nasi la ya'lamun, mereka tidak mengetahuinya, dan bahkan mereka memiliki dugaan kepada Rasulullah bahwa Rasulullah sudah tahu akan harinya kiamat itu. Nah, jadi kita manusia jangan menganggap enteng kiamat itu akan terjadi kapan dan tidaknya, tetapi kita harus selalu bersiap dengan amal ibadah kita, dengan seluruh perbuatan-perbuatan baik kita, agar ketika kita datangnya di hari akhir dan dikumpulkannya di padang mahsyar, kita membawa amalan-amalan yang baik ketika kita hidup di alam dunia ini. Ketika Allah sudah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua, ini kemudian manusia semuanya akan dibangkitkan kembali atau yang disebut dengan Yaumul Ba'ats. Arti Ba'ats sendiri adalah bangkit atau hari ketika manusia dibangkitkan dan dihidupkan kembali dalam kematiannya atau dari kematiannya dan dari kehancurannya. Nah, peristiwa ini juga disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 68
summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Yang artinya kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi oleh malaikat Israfil atas perintah Allah, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing atau menunggu keputusan dari Allah atas amalnya masing-masing. Nah, pada saat menunggu ini merupakan istilah lain dari hari kiamat, yaitu yaumul hasyr. Karena pada hari itu manusia dikumpulkan di suatu tempat atau dikumpulkan di padang mahsyar dan akan menghadap Allah semuanya untuk menerima pengadilan yang akan menentukan apakah manusia itu masuk surga atau memang nanti dilempar ke neraka. Nah, hari itu juga tidak ada lagi gunanya semua harta kita, semua yang kita miliki selama di alam dunia, anak-anak kita, istri-istri kita, itu tidak dijadikan atau tidak bisa diharapkan untuk sebagai penolong, terkecuali apa amalan yang sudah kita lakukan di alam dunia semasa hidup, baik itu adalah amal baik yang akan membuat kita mendapatkan pahala atau ganjaran dari Allah, maupun perbuatan jelek yang akan ditimpakan kepada orang-orang dan nanti akan dilemparkan atau mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap untuk beristiqomah atau tidak pernah menganggap enteng atau remeh kepada akan terjadinya hari kiamat itu, karena kita sendiri tidak ada yang tahu. Bahkan Rasulullah pun tidak tahu ketika ditanya oleh para sahabat, oleh umat atau oleh semua manusia yang menganggap bahwa Rasulullah itu adalah tahu akan datangnya hari kiamat. Makanya di dalam surat Al-A'raf tadi dikatakan bahwa innama ilmuha indallah, semuanya itu adalah atas kehendak Allah dan Allah hanya yang lebih mengetahui akan terjadinya kiamat. Nah, orang-orang yang menganggap pada Rasulullah itu tahu bahwa akan terjadi kiamat, mereka adalah an-nasu la ya'lamun, manusia-manusia yang tidak mengetahuinya. Jadi kita mempersiapkan diri saja untuk amalan-amalan yang mendapatkan amalan kita untuk dijadikan sebagai pedoman pertolongan bagi kita nanti di padang mahsyar nanti. Selanjutnya, ketika sudah dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia untuk diminta pertanggungjawaban dan untuk mendapatkan pengadilan dari Allah, mereka semua itu akan menghadap Allah sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin syalim. Tadi dikatakan bahwa apa-apa yang dimiliki oleh manusia di saat di alam dunia hidup, baik harta, anak-anak atau yang lainnya, kecuali illa man ata, orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang sangat bersih. Nah, ini bagi kita untuk lebih membersihkan hati lagi, karena pada hari manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang dihisab atau amal yang telah dilakukan ketika di dunia, itu disebut nanti dengan hari perhitungan, yang artinya manusia itu akan dibangkitkan lagi untuk dihisab dengan keadilan Allah yang tidak pernah keliru menghitung semua amal perbuatan manusia dan tidak ada manusia yang dirugikan. Nah, kehidupan itu nanti setelah kita dihisab atau kita diperhitungkan oleh Allah dari semua amal kita, maka nanti akan ada kehidupan yang kekal, yang mana tidak boleh disangkal bagi orang-orang yang beriman. Nah, kehidupan kekal itu adalah bisa di surga atau suatu tempat yang penuh dengan kebahagiaan bersama orang-orang pilihan Allah yang tidak ada sifat dendam, tidak ada sifat dengki, dan semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan kehidupan mereka yang memang dimasukkan ke neraka yang tak pernah lepas dari siksaan. Ya, bahkan malaikat Malik yang begitu sadid atau yang begitu bengis atau kejam, penuh dengan kebencian dan tidak segan-segan menghancurkan tubuh-tubuh manusia yang menjadi ahli neraka. Nah, ini berbuat amal baiklah selama kita hidup di dunia, karena apa yang kita berbuat hari ini itu akan menjadikan oleh-oleh bagi kita ketika kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah seluruh amal perbuatan yang kita perbuat di alam dunia, baik yang baik maupun yang buruk,
Tetapi kita harus yakin bahwa setelah ada kehidupan yang begitu indah atau begitu bagus di akhirat, nanti akan kita dapatkan bagi orang-orang yang memiliki amal-amal perbuatan baik. Nah, penegasan kehidupan di akhirat ini dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah hidupkan, kemudian Allah matikan dan dihidupkannya kembali, kemudian hanya kepada Allah lah kita dikembalikan. Nah, Allah ini memberikan pertanyaan kepada kita, kenapa kalian itu kufur kepadaku atau kepada Allah, sedangkan kamu itu adalah tadinya mati, yang dihidupkan kemudian dimatikan dan dihidupkan kembali, dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Dari uraian surat Al-Baqarah ayat 28 ini kita mendapatkan gambaran umum tentang hari kiamat, yaitu berakhirnya semua kehidupan di dunia. Setelah itu Allah membangkitkan dan mengumpulkan mereka untuk menghadapi pengadilan Allah, yang disebut pula dengan hari perhitungan. Manusia akan melihat semua amal perbuatan apa yang telah dilakukan di alam dunia pada saat itu, dan orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah, orang akan menerima imbalan pahala berupa kebahagiaan. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman dan hidupnya diwarnai oleh kemaksiatan, maka pasti akan menerima balasan siksa neraka yang sangat pedih. Nauzubillahi min dzalik. Nah, keyakinan kepada adanya hari kiamat ini dapat meningkatkan bagi kita keimanan kita, sehingga semakin meningkatkan semangat untuk mempersiapkan diri menghadapi alam akhirat. Artinya kita tidak tenang-tenang saja, yaitu bersegera menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah dengan mengingat hari kiamat. Setidaknya akan merasakan takut untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari perintah Allah, karena semua yang dilakukan pasti akan mendapat balasan di akhirat. Boleh dikatakan juga bahwa orang-orang yang beriman kepada hari akhir atau kepada hari kiamat tidak merasa takut datangnya kematian, karena hal itu bukan setelah selesai untuk menjalankan tugas kehidupan di dunia, tetapi tugas besar masih menghadang, yaitu mempertanggungjawabkan amal perbuatan di kehidupan akhirat yang kekal atau abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, dari hari akhir ini atau beriman kepada hari akhir ini yang pasti ada dengan ditunjukkannya oleh berbagai fenomena alam, kejadian-kejadian alam, baik dari kiamat sugro maupun sudah jelas dari kiamat kubro. Terdapat nanti 3 golongan manusia di dalam menanggapi adanya hari akhir. Ketiga golongan itu yang dimaksud seperti yang pertama, golongan manusia yang tidak percaya datangnya hari akhir. Nah, mereka tidak percaya. Mereka beranggapan bahwa kematian di dunia ini akhir dari segalanya. Jadi tidak ada lagi kehidupan setelah kehidupan di dunia. Nah, sebutan ini bagi golongan-golongan orang yang ateis, yang anti Tuhan, tidak percaya akan adanya Tuhan. Nah, itu juga disebut dengan yang bahasa lain adalah mulhid, atau orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Jadi mereka menyangka bahwa kehidupan di dunia ini adalah untuk hidup saja. Kalau sudah mati ya mati saja. Kemudian golongan yang kedua adalah manusia yang mempercayai akan adanya reinkarnasi, akan dibangkitkan kembali. Yang dimaksud dengan reinkarnasi adalah aliran kepercayaan tentang adanya penjelmaan roh manusia yang telah mati. Jika semasa hidupnya mereka berbuat baik, maka ia akan lahir lagi menjadi manusia yang baik. Sebaliknya, jika selama hidupnya berbuat buruk, maka ia akan lahir dalam bentuk yang lebih buruk. Nah, kepercayaan ini biasanya diyakini oleh pemeluk agama art atau agama buatan manusia seperti Hindu, Buddha, yang menganggap bahwa ketika hidup di alam dunia si A tinggi, tegap, rambutnya lurus, nanti dia akan lahir kembali setelah mati seperti itu. Nah, itu disebut dengan reinkarnasi. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan yang meyakini akan adanya hari akhir, dan golongan ini yakin adanya kehidupan setelah kematian,
yaitu adanya hari pembalasan bagi semua amal perbuatan manusia selama hidup di alam dunia. Nah, hari akhir ini atau bagi golongan inilah merupakan kehidupan yang menganggap bahwa kehidupan ada yang abadi. Nah, kepercayaan seperti ini hanya dianut oleh pemeluk agama samawi atau agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala atau agama Islam. Kita sebagai umat Islam termasuk golongan manusia yang ketiga adalah yang mempercayai bahwa setelah adanya hari kiamat atau setelah adanya kematian, maka kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat, baik itu baik atau maupun perbuatan yang jelek. Nah, sehingga ini jadi acuan bagi kita untuk lebih berhati-hati lagi dalam berbuat selama di alam dunia, karena seluruh perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan. Sekecil apapun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa berbohong dengan apa yang kita lakukan. Contohnya ketika Allah bertanya kepada kita, maka mulut kita itu adalah ditutup. Bahkan di dalam surat Yasin dinyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nanti manusia akan ditutup semua mulutnya dan tidak bisa berbicara, terkecuali aidihim, tangan-tangan mereka, wa arjulihim, dan kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, dengan apa yang sudah mereka lakukan di alam dunia semasa hidupnya. Baiklah, ini jadi cerminan bagi kita bahwa kita tidak bisa menganggap enteng perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di alam dunia, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan dan akan ditanya, serta kita akan melihat bagaimana kehidupan kita semasa hidup di dunia dan akan diperlihatkan oleh Allah, baik yang baik maupun yang jelek. Nah, bagi kita, ketika ada di antara kita yang sudah melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, maka bersegeralah untuk beristighfar atau memohon ampun kepada Allah untuk berniat tidak mengulangi kembali, agar ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar dan dicabut nyawa kita, maka apa yang kita perbuat pada saat itu adalah perbuatan maksiat, seyogyanya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja pembahasan beriman kepada hari akhir, lanjutan atau sesi yang kedua di dalam pemaparan materi akidah akhlak kita di kelas 9 ini. Mudah-mudahan kalian bisa menerimanya dengan baik dan bisa mengapresiasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan atau berhubungan dengan beriman kepada hari akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.